ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر أليم. صدق الله العظيم. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shadaqallahul Adzim. Semoga dengan pembacaan ayat suci Al-Quran tadi menambah keimanan kita dan semoga Allah berkenan membuka hati kita untuk menerima arahan yang insya Allah sebentar lagi akan disampaikan kepada kita semuanya. Bapak Ibu, wali santri dan juga anak-anakku santri baru kelas 7 SMPT Ihsanul Fikri, bersama-sama setelah ini kita dengarkan, kita simak, dan kita laksanakan apa yang akan menjadi arahan dari beliau, pimpinan Pondok Pesantren Ihsanul Fikri, Bapak Kiai Haji Dr. Ahmad Kasban Syarqawi LC Al-Hafiz. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hadratul muhtaramin, sesepuh, para kiai sedaya, para ulama, pengurus yayasan, pembina, dewan guru, karyawan, semuanya, wali murid yang kami hormati, Bapak Ibu, adik-adik, santri kelas 7, sebagai mujahid ilmu, pejuang ilmu, hafidhakumullah, akramakumullah. Marilah kita bersama-sama bersyukur pada Allah dikasih kesempatan untuk dalam gerbang talabul ilmi, mencari ilmu. Karena ilmu ini, adik-adik semua, Bapak Ibu wali murid, adalah investasi abadi sampai kelak di akhirat. Ilmu dan iman. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Ada ilmu, ada iman. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ada ilmu, ada iman, tauhid pada Allah. Kalau ilmu itu menghilangkan syubhat dan pada ujungnya ada kekekalan atau abadi sampai akhirat. Ada seorang profesor, seorang doktor, seorang ulama. Semakin tua, semakin mantap keilmuannya dan semakin berwibawa, semakin dihargai di masyarakat. Seorang yang soleh, istiqomah dalam kesalehannya karena iman, sampai tua walaupun sakit fisiknya tetap abadi, dimuliakan oleh Allah di masyarakat, dimanapun dimuliakan. Tetapi kalau orang itu mengandalkan fisiknya, atlet, artis, kalau sudah tua, maka fisik ini tidak ada jaminan keabadian. Berbeda dengan ilmu, berbeda dengan iman. Maka anak-anak kita bersyukur kalian dimasukkan Allah di pesantren. Itu adalah
kebahagiaan orang tua kalian. Kelak anak-anak kita ini yang mengatakan Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Investasi abadi luar biasa yaitu ilmu dan iman. Maka jangan ragu, luruskan niat karena Allah. Bapak Ibu juga relakan putranya, ikhlaskan. Ini adalah investasi yang terbaik. Karena hadiah terbaik dari orang tua adalah akhlak. Manahila walidun waladan khairun min hulukin hasan. Hadiah orang tua yang termahal terbaik adalah karakter yang mulia dengan pendidikan pesantren. Maka saya berpesan kepada semuanya, dewan guru, karyawan, wali murid, saya sendiri, anak-anak semua, luruskan niat karena Allah. Masalah yang lain seperti gelar, ijazah itu bukan orientasi utama. Orientasi utama adalah yang punya alam raya ini semua, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ada nasihat Syekh Az-Zarnuji dalam kitab Ta'lim Al-Muta'allim. Ala la tanalul ilma illa bisittatin sa'umbika an majmu'iha bibayanin dzaka'in wa khirsin wastibarin wa bulghatin wa irsyadu ustadin wa tul zamanin. Wahai para santri, ada 6 kunci mencari ilmu. 1, cerdas. Cerdas bukan berarti harus IQ-nya sekian, tidak. Cerdas sikap, cerdas tindakan, cerdas mensikapi situasi dengan belajar yang semangat. Dakain. Wa khirsin. Khirsin ini sangat mengutamakan ilmu, haus akan ilmu. Para ulama dulu saking hausnya ilmu seperti Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, baca, menulis, belajar, ke guru, belajar, menulis. Sampai ketika diajak main-main, mereka enggan, seperti Al-Imam Ibn Taimiyah. Enggan untuk main-main. Karena kalau masa kecil tidak belajar dengan sungguh-sungguh, menyesalnya selamanya. Kebodohan itu gelap. Hidupnya gelap. Tapi kalau SMP semangat belajar, SMA semangat belajar, ketika tua penuh dengan cahaya. Maka kata Imam Syafi'i, kalau ada pemuda tidak mau belajar, fakabbir alaihi arba'an liwafatihi. Takbirlah untuk dia 4 kali karena sudah mati. Orang yang tidak berilmu, tidak menuntut ilmu itu sudah wafat. Maka ulama itu lebih hidup ketika wafat. Padahal ketika hidup dia sudah hidup. Bagaimana orang bodoh? Orang bodoh itu sudah mati sebelum mati. Maka yang kedua bahwa khirsin. Yang ketiga wastibarin. Sabar. Sandalnya ketukar sama kawan. Embernya pecah. Gayungnya hilang. Itu hal yang lumrah. Bukan hal yang besar. Hidup bersosial di asrama memang begitu. Jangan mengeluh gara-gara apa? Jemuran jatuh, jemuran hilang. Yang penting kita menjaga semaksimal mungkin. Tidak mendolimi milik kawan. Kok masih jatuh? Ya kita sikapi dengan sabar. Wastibarin, sabar. Bapak Ibu juga sabar. Tidak boleh menjenguk. Ya sabar dulu. Itu wastibarin. Jangan sampai
di pinggir tembok-tembok masjid, kangen anaknya, ada yang lempar makanan. Bersikaplah sesuai dengan syariah, sesuai aturan yang ada. Wastibarin, sabar. Yang keempat, wabulghatin, ada bekal. Segala biaya yang dicurahkan untuk kebaikan itu tidaklah mubadir. Wala tubadzir tabdzira innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin wa kana asyaitanu lirabbika kafura. Orang memberi 1.000 rupiah dalam pengkongsian terhadap kemaksiatan itu mubadir. 1.000 rupiah untuk kemaksiatan mubadir. 100 juta, 10 juta, 17 juta, 20 juta. Untuk pendidikan anak, itu bukan mubadir. Itulah disebut dengan infak yang sebenarnya. Tapi kalau 2.000 rupiah untuk kemaksiatan, itu mubadir. Membuang uang 100 rupiah di pinggir jalan, mubadir. Ambil, masukkan kotak amal. Jadi, Bapak Ibu, hafidhakumullah, semuanya, para santri, semua instrumen dunia ini, baik uang, mobil, rumah, apa saja, buku, pulpen, kalau kita niatkan untuk ibadah, itu tidaklah mubadir. Dan itu bekal. Dan itu disebut dengan akhirat. Jadi pulpennya pulpen surga. Marilah kita ajak dunia ini untuk masuk surga. Bisa semua. Kemudian, wa irsadi ustadin. Tadi cerdas, kemudian sungguh semangat mencari ilmunya, sabar, ada bekal. Yang kelima adalah dapat pengasuhan dari ahli ilmu. Bukan dari Google, bukan dari YouTube. Google dan YouTube itu banyak ilmunya, tetapi tidak punya adab. Google dan YouTube itu banyak pengetahuannya, tetapi tidak terstruktur dengan rapi, tidak ada kurikulumnya, tidak ada evaluasinya. Maka butuh kiai, butuh ustadz, butuh guru yang basir, yaitu memiliki basirah, ketajaman batin, tidak hanya logika, tidak hanya fisika, tapi ada etika, ada spiritual, disebut irfani, lebih daripada burhani atau logika. Lebih dari bayani, sekedar teks-teks saja. Maka bersyukur kita bisa bersama, ketemu orang-orang soleh, lingkungan yang soleh, sekolah yang soleh. Ini 3 unsur yang luar biasa. Lingkungan, sekolah, keluarga. Ini dukungan yang luar biasa. Terima kasih Bapak, Ibu semua telah mendukung pejuang-pejuang ilmu, terutama anak kita. Yang terakhir, watuli zaman. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Mencari ilmu dari kandungan ibu sampai kandungan bumi. Dari kandungan umi sampai kandungan bumi. Tak ada selesainya. Siapa yang merasa pintar, itulah orang paling bodoh. Siapa merasa bodoh, itu orang pintar. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Al-ilmu bahrun la sahilalah. Ilmu itu samudra yang tak bertepi. Maka tidak ada selesainya belajar. Saya doakan semua, anak ibu semuanya, anak bapak semuanya, jadi ahli ilmu. Ahlul Quran. Jadi 6 pesan ini perlu kita jalankan, yaitu cerdas, semangat mencari ilmu, sabar, punya bekal yang halal, dapat petunjuk dari sang guru, dan waktunya sangat lama, sepanjang hayat mencari ilmu. Selamat datang para santri semua, semangat. Pamit kepada semua keluarganya, minta ridho dan restunya, ikhlaskan semuanya di lingkungan yang baru. Berbahagialah karena Anda masuk salah satu taman surga.
Nabi bersabda, "Idza maradtum bi riyadil jannah farta'u." Kalau Anda melewati taman surga, maka bergembalalah, mengembangkanlah, bergabunglah, farta'u. Para sahabat bertanya, apa itu ya Rasulullah taman surga? Majalisu dzikri. Tempat-tempat ilmu, tempat-tempat ibadah. Itu adalah disebut taman surga. Pesantren itu taman surga. Berarti kalau Bapak Ibu memasukkan putra-putrinya ke pesantren, sebenarnya itu menjalankan hadis Nabi farta'u. Itu memasukkan ke dalam surga. Mudah-mudahan kerasan dan betah, dan harus dikerasan-kerasankan. Memang selalu ada penolakan jiwa kalau selama kita menghadapi lingkungan baru. Mudah-mudahan bermanfaat 6 pesan dari Syekh Azhar Muji ini kita jalankan bersama. Marilah kita berdoa, mudah-mudahan anak-anak semuanya menjadi anak yang soleh, solehah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika wa salli alal mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslim. Rabbana ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighar. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah wal mu'afah fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka al-istiqamah wa husnal khatimah. Rabbana hab lana min azwajina dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'alna wa ahlana wa auladana wa talamidana wa dzurriyyatina min ahlil ilmi wa ahlil khair, min ahlil Qur'an. Fala taj'alna wa iyyahum min ahlil jahli wa ahlid dhair. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, barokah dunia akhirat. Jadikanlah kami ahlul Quran, ahlul ilmi. Berilah kami fisik yang sehat, akal yang cerdas, hati yang bersih, ilmu yang manfaat, rezeki yang halal, usia yang barokah. Ya Allah, kumpulkanlah kami dengan orang-orang soleh. Kumpulkan kami kepada Nabi Siddiqin Syuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsira. Terima kasih kami haturkan kepada Bapak Kiai Haji Dr. Ahmad Kasban Syarqawi LC Al-Hafiz yang sudah berkenan memimpin doa dan memberikan tausiah kepada kita semuanya. Selanjutnya kepada wali santri dan juga santri baru kelas 7 SMPT Ihsanul Fikri. Setelah ini mohon bisa dicermati arahan teknis yang insya Allah akan disampaikan oleh Ketua Panitia Penyambutan Santri Baru dan khutbah ta'aruf. Insya Allah beliau akan memaparkan tentang
alur kedatangan dan penegasan-penegasan lainnya. Mohon bisa dicermati dan dilaksanakan. Kepada Ustadz Khairul Basoir, MPD, kami persilahkan. Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wa syukurillah wala hala wala quwata illa billah. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah nabiyya ba'dah. Yang terhormat Pembina Yayasan Tarbiyatul Mukmin Kiai Haji Jamaluddin BA, yang kami hormati Ustadz Anas Aziz selaku Ketua Yayasan Tarbiyatul Mukmin, yang kami hormati Kiai Haji Dr. Ahmad Kasban Syarqawi LC MSI Al-Hafiz selaku Mudir Pondok Pesantren Ihsanul Fikri, yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SMP IT Ihsanul Fikri Dr. Andes Khanibuddin Zuhri. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati pula Bapak Ibu Wali Santri dari kelas 7 yang berbahagia. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Ta'ala, Zat yang telah memberikan kita segala kenikmatan, dan semoga kita dapat mengembalikan nikmat itu untuk kembali lagi beribadah kepadanya. Dan salat serta salam terima curahkan kepada junjungan kita Nabiullah Nabi Muhammad SAW, manusia terbaik sepanjang zaman. Semoga kita dapat mencontoh akhlak beliau dan semoga kita mendapatkan syafaat atau pertolongan di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Perkenalkan Bapak Ibu, nama kami Khairul Basoir, yang insya Allah akan membersamai putra putri Bapak Ibu semua di SMP Ihsanul Fikri terkait dengan teknis kedatangan yang insya Allah akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 25 Juni tahun 2022. Langsung saja. Oke, mohon ditampilkan slide-nya. Nah, next. Oke. Oke, sambil ditunggu Bapak Ibu. Ada beberapa hal yang insya Allah akan kami sampaikan. Semoga bisa dicermati dengan baik dan mohon disiapkan alat tulisnya terkait dengan beberapa hal ini. Yang pertama tentunya di antara persiapan itu adalah agenda yang kita laksanakan pada kali ini adalah doa bersama untuk meningkatkan keimanan kita, meningkatkan rasa takwa kita, dan supaya mengalir pada keberkahan pendidikan pada putra-putri Bapak Ibu semua. Ya, di antaranya adalah persiapan ruhiyah dan doa. Nah, sekali lagi mohon benar-benar ditambah untuk doa terhadap putra-putri Bapak Ibu. Semoga Ihsanul Fikri menjadi salah satu perantara untuk putra-putri Bapak Ibu menjadi anak yang solihah.
Mungkin bisa dilanjutkan. Next. Yang berikutnya, nah, terkait dengan perlengkapan pribadi yang sebelumnya sudah disampaikan pada Zoom sebelumnya, diharapkan sudah lengkap ya, terkait dengan baju, kemudian pernak-pernik lainnya, dan kami harapkan untuk barang-barang di packing dengan rapi di tas laundry ya, karena supaya bisa dilipat dan tidak menyita banyak tempat ruang di asrama nantinya, dan harapan kami barang-barang tersebut sudah dilabeli. Dilabeli itu diberi nama seperti itu. Harapannya nama lengkap dari putra-putri Bapak Ibu semua. Dan yang di tas laundry ditulis nama lengkap dan kelas ya, dan kelas yang dengan ukuran yang besar, bisa terbaca dengan mudah. Oke, dilanjutkan. Next. Kemudian untuk pakaian, untuk putra memakai peci hitam polos tanpa warna, tanpa motif. Kemudian untuk baju koko putih, kalau tidak, kami anjurkan baju koko putih seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah celana gelap, hitam, dan bersepatu. Kemudian untuk yang putri, jilbab putih, memakai gamis, dan bersepatu. Dan untuk tambahan, untuk potongan rambut, untuk yang putra sudah cukur cepak, cukur pendek rapi, seperti itu. Next. Nah, kemudian yang berikutnya ada beberapa tambahan. Yang pertama adalah fotokopi surat keterangan vaksin 1 dan 2. Fotokopi surat keterangan vaksin 1 dan 2. Yang berikutnya adalah fotokopi kartu BPJS atau KIS. Mungkin yang belum punya kartu atau masih terdapat di aplikasi, bisa dicetak langsung dari print tanpa mungkin fotokopi. Yang berikutnya adalah surat keterangan kelulusan SD. Yang nomor 4, foto ukuran 2x3, jumlahnya 3 lembar. Di bagian belakangnya diberi tulisan nama lengkap dan kelas. Sekali lagi untuk foto ukuran 2x3, jumlahnya 3 lembar. Di baliknya diberi tulisan nama lengkap dan kelas. Yang nomor 5 adalah fotokopi KK, kartu keluarga, dan akta kelahiran. Dan yang terakhir, bagi yang memiliki riwayat atau memiliki kulit yang sensitif dan sakit pernafasan, diharapkan membawa obat pribadi atau perlengkapan penunjang dari rumah. Mungkin ada salep khusus atau perlengkapan lainnya yang dimiliki di rumah. Nah, semua berkas nomor 1-5, semua berkas nomor 1-5 dimasukkan dalam amplop atau map dan dibawa oleh santri untuk diserahkan kepada petugas. Berkas nomor 1-5 dimasukkan dalam amplop atau map dan dibawa oleh santri untuk diserahkan pada petugas, di mana berkas itu terpisah dari tas laundry. Jadi ketika penurunan barang diharapkan berkasnya dipisahkan dari tas laundry untuk kemudian dikumpulkan pada petugas nantinya. Kemudian sebelumnya mohon maaf, ini kami mohonkan kerjasama dari Bapak Ibu semua untuk kelancaran dari lalu lintas yang ada di Ihsanul Fikri, sehingga kami bagi untuk jam kedatangannya sebagai berikut.
Sekali lagi, ini untuk kenyamanan bersama supaya tidak macet dan lain sebagainya. Untuk jam kedatangan kami mohonkan kita bagi sesuai jam-jam berikut. Untuk kelas 7A dan 7E dari jam 6.45 sampai jam 7. Kemudian untuk kelas 7B dan 7F dari jam 7 sampai jam 7.15. Untuk 7C dan 7G jam 7.15 sampai 7.30. Untuk kelas 7D dan 7H dari jam 7.30 sampai jam 7.45. Sekali lagi, kami harapkan Bapak Ibu bisa mengikuti jam-jam berikut supaya tidak ada kemacetan di lalu lintas. Kemudian yang berikutnya, ya juga. Yang berikutnya adalah alur. Insya Allah nanti untuk jalur masuknya melalui pintu gerbang utama. Nah, insya Allah nanti akan dipandu oleh petugas-petugas yang ada. Nanti untuk parkir semuanya terpusat di lapangan besar di belakang kompleks PPIF, Ponpes Ihsanul Fikri. Kemudian dilanjutkan menyerahkan semua barang ke petugas, labeling di tenda, lapangan bagian utara. Berkas-berkas dibawa oleh santri, kemudian setelah turun dari kendaraan, Bapak Ibu, Ayah Ibu diarahkan untuk ke GOR untuk mengikuti kegiatan khutbah ta'aruf. Dan untuk santri akan dipandu untuk menuju ke asrama masing-masing untuk menata perlengkapan-perlengkapannya. Kemudian di akhir acara khutbah ta'aruf, insya Allah kami fasilitasi untuk sesi waktu pamitan antara anak dan orang tua. Kemudian yang berikutnya, nah setelah kegiatan pamitan, untuk anak nanti akan langsung mengikuti kegiatan PLSA. Dan untuk ayah ibu diharapkan menuju ke lapangan parkir dan dipersilakan untuk meninggalkan kompleks Ihsanul Fikri. Oke. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Ada beberapa hal yang ditekankan tadi terkait dengan berkas-berkas, kemudian alur dan lain sebagainya. Nah, kami mohonkan kerjasama dari Bapak, Ibu, Ayah, Ibu semua. Semoga kegiatan ini bisa terlaksana dengan baik, dengan khidmat. Nah, itu mungkin yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadza fastaghfirullakum wa lakum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kami sampaikan kepada Ustadz Khairul Basoir MPD yang sudah memaparkan penjelasan teknis, alur kedatangan, dan beberapa penegasan-penegasan yang lain. Semoga Bapak Ibu bisa memahami dan menjalankan apa yang menjadi arahan dari panitia pelaksana tadi. Di sesi terakhir ini, kami buka ruang tanya jawab. Sekiranya ada hal-hal yang ingin ditanyakan, kami persilahkan. Untuk yang pertama,
untuk file PowerPoint, insya Allah nanti malam akan disampaikan melalui grup PPDB. Kemudian untuk foto background, foto 2x3, backgroundnya bebas ya Bapak Ibu. Yang penting diusahakan foto terbaru, pakai seragam. Seandainya Bapak Ibu ada yang sudah perjalanan dari luar Jawa misalnya, untuk kelengkapan administrasi kami persilahkan untuk bisa dikirim pos atau disusulkan. Untuk barang-barang perlengkapan santri nanti diturunkan di parkiran di lapangan pojok belakang komplek Pondok Pesantren Ihsanul Fikri. Untuk surat keterangan lulus, seandainya memungkinkan yang asli. Kalau belum memiliki BPJS, ya tidak usah. Khusus bagi yang sudah memiliki saja. Untuk fotonya berwarna. Untuk gamisnya saat kedatangan warnanya bebas. Yang penting jilbabnya warna putih. Khusus untuk kedatangan besok, untuk yang putra pakai baju koko, baju koko. Untuk kemeja digunakan saat PLSA. Untuk vaksin bagi yang terpaksa baru vaksin 1, ya yang diserahkan adalah vaksin pertama. Tapi seandainya memungkinkan masih ada beberapa hari bisa digenapkan menjadi vaksin 2 di rumah. Fotonya pakai seragam. Foto pakai seragam SD. Insya Allah nanti akan ada petugas yang membantu membawakan barang-barangnya sejak dari pos tenda. Nanti karena jumlahnya banyak mobil di parkiran, kami mohon bantuan dari orang tua untuk bisa membawa dari mobil ke tenda registrasi. Nanti dari tenda registrasi, barang-barang insya Allah akan dibawakan oleh panitia. Mohon untuk baju tetap diusahakan baju putri, untuk siswa putri tetap diusahakan baju gamis. Mohon maaf dikarenakan keterbatasan tempat dalam kompleks, maka kuota pengantaran 1 santri adalah 1 mobil. Dan yang masuk ke dalam GOR untuk acara khutbah ta'aruf hanya ayah dan ibu saja. Ketentuan tas sekolah bebas. Yang penting yang sederhana saja, nggak usah mahal-mahal. Untuk orang tua, tadi sudah disampaikan di pemaparan bahwa orang tua alurnya adalah mengantar anak sampai lapangan, kemudian menurunkan barang di lapangan dan membawa ke pos registrasi di lapangan. Setelah itu orang tua berpisah sementara dengan putranya. Orang tua nanti langsung ke GOR untuk mengikuti khutbah ta'aruf. Putranya nanti akan diantar oleh panitia ke asrama untuk menata barang. Jadi kemudian setelah dari acara khutbah ta'aruf di GOR, nanti ada sesi pamitan. Nanti anak-anak yang dari asrama kami bawa ke GOR untuk pamitan dengan orang tua. Setelah itu orang tua langsung kembali ke parkiran, ambil kendaraan dan langsung pulang. Karena anak-anak begitu selesai pamitan akan ada acara rangkaian PLSA, pengenalan sekolah dan asrama.
Untuk surat keterangan vaksin print dari Peduli Lindungi. Makanan kering boleh ya, Ustaz ya. Makanan kering boleh. Nggih. Makanan kering kami perbolehkan untuk dibawa. Tapi jangan yang pedas-pedas nggih. Karena beresiko kalau pedas nanti beresiko terhadap pencernaannya. Insya Allah akan ada skema penjengukan, tapi untuk teknisnya akan disampaikan nanti. Terkait dengan masa karantina akan disampaikan oleh Ustadz Khairul Basoir. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya ada pertanyaan, apakah sudah ada penjengukan Ustadz? Insya Allah dari yayasan sudah memperbolehkan adanya penjengukan. Hanya saja Bapak Ibu terkait dengan tradisi di Pondok Pesantren Ihsanul Fikri untuk 1 bulan pertama tidak diperkenankan dijenguk sama sekali, seperti itu. Nah, kemudian setelah tidak diperkenankan untuk komunikasi juga. Jadi selama 1 bulan nanti mohon dengan sangat untuk ditahan terlebih dahulu, ditambahkan doa kepada putra-putri Bapak Ibu untuk komunikasi, insya Allah dapat difasilitasi melalui wali kelas atau ya sebelum wali kelas terlebih dahulu. Okay. Untuk hal-hal yang urgent saja seperti itu. Sedangkan untuk terkait dengan penjengukan, insya Allah akan ada pengumuman berikutnya. Untuk uang saku yang dibawa, untuk uang saku maksimal yang nominal yang di dompet atau dibawa oleh anak adalah 100.000 begitu. Selebihnya kami harapkan kerjasama dari Bapak Ibu untuk memasukkan uang saku dari putra-putri Bapak Ibu di BMT. Ya, penjelasan terkait dengan uang saku dan lain sebagainya insya Allah lebih detail akan disampaikan di acara khutbah ta'aruf besok Sabtu. Untuk sepatu warna hitam. Kemudian tadi sudah kami sampaikan untuk uang yang dibawa anak, uang tunai maksimal adalah 100.000. Terkait dengan nama-nama pelajaran, untuk buku catatan yang disiapkan, mohon Bapak Ibu bisa menyiapkan jumlah 20. Untuk beberapanya nanti bisa digunakan untuk mencatat kegiatan ekstrakurikuler atau kegiatan lainnya, atau kegiatan dalam PLSA. Insya Allah untuk di tiap kamar sudah difasilitasi tempat minum dan dari tiap siswa sudah dalam fasilitas yang kemarin dibeli oleh Bapak Ibu sudah terdapat botol air minum seperti itu. Oke, untuk pembagian wali kelas insya Allah akan disampaikan H-1, insya Allah hari Jumat. Sudah terkait dengan pertanyaan
apakah sudah disediakan makan 3 kali sehari untuk siswa dari mulai besok Sabtu siang sudah difasilitasi makan untuk 3 kali sehari. Jadi untuk hari Sabtu, Sabtu siang dan Sabtu malam, kemudian untuk hari Ahad normal seperti biasa, sehari 3 kali. Grup per kelas insya Allah nanti akan segera dibentuk menjelang kedatangan perkiraan H-1 insya Allah nanti akan ada grup per kelas. Ada. Sepatu cukup bawa satu saja tidak apa-apa karena insya Allah nanti dari sekolah juga akan ada sepatu untuk Ananda. Untuk Vaskes BPJS tidak usah pindah Vaskes ya. Kami hanya membutuhkan fotokopi kartu BPJS-nya saja. Kaitannya dengan protokol kesehatan, yang penting menyertakan bukti vaksin tadi, dan insya Allah nanti di asrama akan ada screening kesehatan oleh tim Poskestren dari Kepondokan. Asuransi kesehatan swasta boleh difotokopikan saja, tidak apa-apa. Untuk administrasi yang belum dibawa karena sudah terlanjur terbang dari yang rumahnya jauh-jauh, nanti bisa disusulkan, tidak apa-apa. Mohon besok kedatangan harus pakai masker, nggih. Kepada seluruh orang tua dan juga Ananda, dimohon untuk memakai masker. Sepertinya cukup, nggih, Bapak Ibu. Semoga acara pada sore hari ini kita mendapatkan pencerahan dan juga mendapatkan penguatan ruhiyah, karena tadi kita sudah bersama-sama berdoa, semoga Allah memberikan tambahan kebaikan kepada kita semuanya. Insya Allah kita akan bertemu kembali di Pondok Pesantren tercinta kita, Ihsanul Fikri Mungkit, pada hari Sabtu pagi sesuai dengan shift kedatangannya. Mohon sekali lagi kerjasamanya datang sesuai dengan shift kedatangannya. Dari tadi ada yang jam 6.45 dan ada yang jam 7.15. Mohon bisa dicermati dan dilaksanakan sebaik mungkin. Marilah rangkaian acara doa bersama pada sore hari ini kita tutup dengan mengucap lafal hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.